ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kito. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, jalannya ya dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanan-kerawanannya ada, memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian itu sering terjadi sering kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut, padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi kadang dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita, sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat, keluarganya maling atau apa, karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga, akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak, teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi, kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional, seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas, dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya, dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis tuh diekspos media, nggak, cuma tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut, sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung, sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya. Kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP, sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran, dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM, aturan PPKM ya, dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan, karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat, dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Iya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda. Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Yang jelas kita patokan di 184 KUHP mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban ya, mecahin ban. Itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai apa, dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang. Itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta, karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak, dari sosial media. Ya, MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Nah, dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Nah, itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat loh, misalnya kalau dia mau
keluargaan tuh nggak dapet. Nah, banyak kan kasus-kasus yang kita restorasi ini Biasanya yang seperti apa? seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diterita korban, atau mungkin kayak pemukulan penganiayaan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaian restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga. Nah, kedua belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu, saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya
saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong. Iya, nggak betul. udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada Iya. penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi. Iya, balik lagi karena ke tes sini. di sini jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang. Hingga masih sekarang masih di sini. ya. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti Ya. ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Gitu. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan, kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari Ada rasa nol, yang- ada rasa tuh puasnya tuh Iya, lain betul. gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari bener-bener TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Tahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, Iya. olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, aduh, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara, dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan. Iya. Pakai teknologi, pakai informasi, Mengikuti karena perkembangan mengikuti zaman ya, Pak? perkembangan, dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Betul. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Betul. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya, Mbak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih, Pak. Bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Ya. Polrestabes Palembang gitu, Ya. Pak. Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina
di kerjaan saya bikinnya model kekeluargaan. Ya. Ke anggota istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada. Betul. Cuman saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, tugas lagi, ya. itu harus bangun. Harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Istri, anak-anak ngerti, karena kan orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga. Betul. Nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun saya lagi di sini, kasih tahu. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja. Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan, masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Pelaku pembunuhan kakak dan kekasih mencoba bunuh diri. Dua wanita ditemukan tewas di dalam kamar. Bob, sabar Bob ya. Oke. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Polisi mendapati keterangan baru dalam pemeriksaan dan hasil visum terhadap kedua wanita korban pembunuhan. Pelaku memukul kepala keduanya berkali-kali menggunakan besi. Motifnya, pelaku kesal dan cemburu melihat kedua korban bermesraan. Dari hasil pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, kedua korban menderita luka pukul benda tumpul di bagian kepala. Pelaku dengan sadis memukul berkali-kali di bagian kepala kedua korban. Henry Rangkuti Liasari, 34 tahun, kakak perempuan dari pelaku, menderita luka hantaman di kepala sebanyak 2 kali. Sedangkan Mei Mei, pacar pelaku, lebih dari 5 kali dipukul di bagian kepala menggunakan potongan besi dongkrak. Dari hasil pemeriksaan juga pelaku menjelaskan nekat memukul keduanya karena kesal dan emosi saat melihat kedua korban sedang bermesraan di kediaman kakak perempuan pelaku perumahan Dreamland, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Kasubdit Jatanras Polda Sumsel Kompol Agus Prihandika menyatakan pelaku sempat memakan racun nyamuk usai membunuh korban untuk mengakhiri hidupnya karena bingung dan menyesal. Pelaku ini cemburu karena memergoki kedua korban sedang bermesraan. Pukulan yang dilakukan oleh pelaku hasil pemeriksaan sebanyak 8 kali. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, ayat 3 ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Selain itu pemirsa, 2 wanita yang masih ada hubungan keluarga ditemukan tewas secara mengenaskan. Jenazah keduanya dievakuasi ke ruang forensik Bayangkara Palembang dan polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Bobby, pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita ini langsung digelandang ke Subdit Jatanras Polda Sumsel Selasa kemarin. Kedua korban Henry Rangkuti Liasari, 34 tahun, adalah kakak perempuan dari pelaku Bobby, dan Meilani atau Mei Mei, kekasih dari pelaku Bobby yang masih mempunyai hubungan keluarga. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk batu bara ini memang tinggal dan ikut di rumah kakak perempuannya tersebut yang masih tinggal sendiri. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa keduanya karena memergoki keduanya sedang bermesraan. Pelaku mengaku selama ini sudah curiga dan baru kali ini kepergok olehnya. Saat itu pelaku yang baru pulang memergoki kekasihnya dan kakak perempuannya sedang bermesraan di dalam kamar Minggu sore. Keduanya langsung pergi keluar rumah meninggalkan pelaku. Malamnya sekitar pukul 11, Bobby mengaku saat kedua korban kembali ke rumah, dirinya kembali bertanya dan terjadi cekcok dengan kakak perempuannya. Dirinya kesal dan emosi lalu memukul kepala kakak perempuannya dengan besi dongkrak, sedangkan Meilani yang hendak berteriak juga dipukul menggunakan alat yang sama. Aku yang mergoknya, Ayu sama kasih. Pada saat kepergok lagi bermesraan benar? Iya benar bermesraan. Jadi ciuman. Jadi gitu emosi. Ya emosi kesal kan. Sempat ditanya kakak tanya? Sempat kutanya. Apa jawabannya? Tidak dijawab, langsung mereka lari kan. Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihandika menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan ini. Tadi rekan-rekan di lapangan sudah mengamankan 1 orang diduga pelaku. Saat ini sedang dalam pemeriksaan, nanti untuk info lanjutnya kita kabari ya. Burhanuddin, orang tua korban dan pelaku, mengharapkan keringanan hukuman anaknya. Korban ini siapa kita, Pak? Korbannya anak kita, anak kandung. Terus pelakunya anak kandung. Yang sikoknya tadi Meme. Meme itu siapa, Pak? Keponakan. Usai dilakukan visum, kedua jasad korban akan dibawa ke kampung halaman Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan.
Subdit Jatanras Polda Sumsel mengamankan pelaku pembunuhan 2 wanita di Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Pelaku merupakan adik kandung korban yang emosi melihat kedua korban sedang bermesraan. Kedua korban Henry Rangkuti Liasari, 34 tahun, dan Melani, 22 tahun langsung dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, Senin kemarin. Keduanya ditemukan tewas kondisi mengenaskan di dalam kamar rumah salah satu korban Henry Rangkuti Liasari, perumahan Dreamland, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Diketahui Henry Rangkuti tinggal bersama adik laki-lakinya Bobby, sedangkan korban Melani kekasih dari Bobby. Kedua jenazah akan dilakukan visum untuk kepentingan penyelidikan serta penyebab kematian. Umar Tony, keluarga korban, menyatakan kedua korban adalah adiknya dan keponakannya. Keduanya dibunuh diduga menggunakan benda tumpul. Kabar-kabarnya korban tuh dipukul kan pakai benda tumpul kan. Pakai apa, Kak? Pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul. Entah benda tumpulnya tidak tahu kan. Tidak tahu kayak apa, besi atau kayu, belum tahu kayak. Oke. Dugaan sementara pelakunya adik korban bernama Bobby yang tak lain kekasih dari Melani yang ikut menjadi korban. Polisi kini masih mendalami kasus ini. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Pengancam tetangga pakai pedang ditangkap polisi. Sesaat lagi tetap di Porkol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. This update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson bobo pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. This update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi
hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sempat viral melakukan pengancaman terhadap ibu rumah tangga dengan pedang. 2 pelaku digerebek unit Pidum dan TK Polrestabes Palembang di rumahnya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan senjata tajam jenis pedang yang digunakan pelaku saat mengancam korban. Penangkapan 2 pelaku Aryadi dan Salim yang melakukan pengancaman terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini dilakukan unit Pidam dan tim khusus anti bandit TK Polrestabes Palembang Rabu 27 Juli 2022. Pelaku ditangkap setelah aksinya sempat viral di media sosial. Dalam penangkapan 2 bersaudara ini, petugas sempat mengalami kesulitan saat hendak membawa pelaku lantaran keluarga pelaku meminta agar pelaku tidak dibawa petugas. Keduanya telah melakukan pengancaman terhadap seorang ibu rumah tangga, tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam jenis pedang. Peristiwa terjadi saat korban Novi akan menjemput anaknya pulang sekolah, terhalang sepeda motor pelaku yang terparkir di jalan. Korban pun meminta sepeda motor tersebut dipinggirkan, malah dibalas dengan suara teriakan, sehingga korban dan keluarga pelaku terlibat pertengkaran yang berujung pengancaman oleh pelaku. Itu korban mau melewat rumah itu memang jalannya sempit, naik motor ditegur oleh korban untuk meminggirkan motornya yang parkir di jalan. Si pelaku ini tidak terima sehingga sempat terjadi cekcok, cekcok mulut dan dikejarlah korban oleh pelaku 2 orang ini. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi belum memberikan keterangan apakah kasus ini akan diselesaikan secara restoratif justice. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan penggusuran belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Beberapa warga menangis histeris menolak rumahnya digusur. Penggusuran belasan rumah warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Selasa kemarin diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP Kota Palembang lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Dalam penggusuran ini, petugas Satpol PP dibantu TNI, Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga mencoba menghalau dan memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Salah satu warga menyatakan dirinya bersama warga lain telah menempati tanah pemerintah ini selama puluhan tahun saat tanah tersebut tak ada penghuninya. Ini anak ini kan numpang di sini kan, Sudah ngasih ke apa? Sudah ngasih sejumlah duit untuk numpang uang, sudah ngasih uang kita Pak beli tanah ini. Numpang be.
Kasat Pol PP Kota Palembang Edwin menyatakan penggusuran dilakukan karena lokasi tanah yang dibangun rumah warga akan didirikan Polsek Jakabaring dan kantor camat Jakabaring Palembang. Camat, masyarakat dan lain-lain. Dari Polsek juga di backup dari Moramil, dari Kodim, pokoknya tim keseluruhan. Pada intinya kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ini lahan-lahan untuk lahan pemerintah, sudah diingatkan jangan dibangun karena pada Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan warga sehingga dilakukan penggusuran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Banyuasin ungkap pemalsuan pupuk subsidi. Sesaat lagi, tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru
dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, Anda masih bersama kami. Saudara Satreskrim Polres Banyuasin berhasil menangkap komplotan pengoplos pupuk bersubsidi yang meresahkan petani. 3 orang diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka FR, RS, dan M, warga desa Santan Sari, Kecamatan Sembawa ini ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Ketiganya merupakan komplotan pengoplosan pupuk bersubsidi. Modus yang dilakukan komplotan ini dengan cara membeli pupuk subsidi seharga Rp250.000 per karung, lalu menggantinya dengan karung non-subsidi dan dijual seharga Rp300.000. Dari lokasi penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa benang, alat penjahit karung, timbangan, dan pupuk non-subsidi siap jual seberat 28,7 ton. Ketiga pelaku mengaku membeli pupuk subsidi jenis fosfat SP36 dan Ponska dari agen pupuk di wilayah Belitang, Oku Timur, dan Lampung. Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP Hari Dinar menyatakan, terbongkarnya komplotan pengoplosan pupuk subsidi ini berdasarkan informasi dari petani. Karung termasuk ada yang di ruangan, masing-masing karung berisikan 50 kg. Jadi total keseluruhan yang kita amankan 28,750 ton. Polisi masih ketiga tersangka untuk mengungkap jaringan pengoplos pupuk subsidi yang merugikan petani. Ketiga tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang.
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Tanah, Bu. Itu ada pelanggar, ada Penggusuran rumah diwarnai tangisan warga. Gubernur buka Bina Desa tingkat nasional. Disdik Palembang terapkan kurikulum Merdeka Belajar. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Saya Romi Apriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan penggusuran belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Warga menangis histeris menolak rumahnya ditertibkan petugas. Tidak, kita beli dengan siapa, Bu? Tanah, Bu? Itu ada pelanggan, ada suratnya tanah. Penggusuran belasan rumah milik warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP, lantaran warga tersebut telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Dalam penggusuran ini, petugas Pol PP yang dibantu TNI dan Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah milik warga ini sempat terhenti setelah warga mencoba menghalau dan memohon kepada petugas agar rumahnya untuk tidak dirobohkan. Menurut salah satu warga, dirinya bersama warga lain telah menempati tanah pemerintah ini selama puluhan tahun, saat tanah tersebut tidak ada penghuninya. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini sering sini kan numpang kan? Masalah kita ini nomor lama, Pak. Sudah 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan? Sedangkan ini anak. Anak ini kan numpang di sini kan? Gitu kan? Sudah ngasih ke sudah ngasih sejumlah duit untuk numpang sini. Uang sudah ngasih uang kita, Pak, beli tanah itu. Kita lama, Pak. Jadi sini numpang be. Kasat Pol PP Kota Palembang ini menuturkan, penggusuran ini dilakukan karena tanah ini akan didirikan Polsek Jakabaring dan kantor camat Jakabaring, Palembang. Bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor Polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran, sosialisasi dan lain-lain. Jadi pada intinya kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ini lahan-lahan untuk lahan pemerintah sudah diingatkan, jangan dibangun karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Sebelum penggusuran dilakukan, petugas pemerintah Kota Palembang telah menerbitkan surat pemberitahuan selama 3 kali, namun diabaikan oleh warga sehingga dilakukan penggusuran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, PJ Bupati Muara Enim Kurniawan membuka Bina Desa Nasional 2022 di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat, Ulu. Gubernur Sumatera Selatan juga sekaligus melaksanakan panen raya padi. Dataran tinggi Semende dengan bentang alam pertanian padi dan hortikultura yang sangat luas menjadikan daerah ini subur sebagai lokasi inti kegiatan Bina Desa Nasional Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBMP) 2022.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi pejabat Bupati Muara Enim Kurniawan diikuti oleh perwakilan BEM Fakultas Pertanian dari 67 perguruan tinggi di Indonesia. Gubernur optimis kegiatan yang diselenggarakan IBMP dan BEM Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya ini mampu berkontribusi menyumbangkan wawasan maupun ilmu pengetahuan khususnya teknologi di bidang pertanian kepada masyarakat sekitar. Lihat, ini di pegunungan, begitu kuningnya hamparan padi ini, dan insya Allah ini bisa tembus ke 6 ton per gabah kering panen per hektarnya. Dan ini tentu adalah sebuah surprise bagi masyarakat sekitar bahwa ternyata dengan teknologi dan dengan kedisiplinan dari mulai bibit sampai pemupukan bisa menghasilkan yang maksimal. Coba tolong disorot. Pejabat Bupati yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Leono Basuki, serta anggota DPRD dan pejabat Sekretaris Daerah Riswandar mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Rektor Universitas Sriwijaya dan IBMP yang telah memilih Kabupaten Muara Enim, terutama kawasan Semende, sebagai lokasi penyelenggaraan Bina Desa Nasional 2022. Sesuai dengan program Pak Gubernur Sumsel Mandiri Pangan dan program Kabupaten Muara Enim, yaitu food estate ya. Jadi di Segamit ini kita lihat padi, kopi, ini salah satunya adalah lumbung pangan di Sumatera Selatan. Jadi kita pengen agar tentunya hasil yang ada di Segamit ini, Semendo ini bisa khusus lagi kopi Semendo itu mudah-mudahan bisa disayangkan. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 195 sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palembang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan bersama Sekretaris Daerah Kota Palembang menerima kunjungan kerja Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud Ristek di Auditorium Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kunjungan kerja tersebut untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, serta mengoptimalkan kompetensi, bakat, serta minat siswa untuk belajar secara mendalam. Hal ini juga sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Sebagai langkah awal, ada sebanyak 195 sekolah di Kota Palembang yang telah menerapkan kurikulum Merdeka, dan pemerintah Kota Palembang secara bertahap mendorong semua sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga membangun kenyamanan para siswa dalam belajar. Dari seluruh kepala sekolah termasuk para gurunya yang dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, saya kira sesuatu yang tepat yang mendapatkan pengarah langsung dari Sesdijen Kementerian Pendidikan. Untuk ini kehadiran kami di sini untuk memberikan dukungan dan support terhadap gerakan yang dilaksanakan pada hari ini. Ya, oke. Saya kira dari sisi sumber daya manusia kita sudah cukup ya. Kota Palembang termasuk Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan termasuk urutan yang kedua secara nasional. Cukup bagus. Kalau Kota Palembang 3 ya. Urutan ketiga kalau nggak salah. Ya artinya bahwa sekolah satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum Merdeka, jumlahnya ada 272-an tadi, sudah menggunakan platform Merdeka Belajar sebagai sumber untuk pembelajaran. Gimana outcome-nya? Punyakah mereka keterampilan setelah selesai dari sana? Mungkin vokasinya. Jadi mereka yang mengelola di PKBM dan semua ini harus sudah berpikir outcome-nya. Jangan lagi berpikir yang penting mereka dapat ijazah. Tidak boleh seperti itu, tapi kita udah harus mencari. Setelah tamat dari sini mau apa sih mereka? Bekal hidup mereka apa? Nah ini yang harus kita sudah masukkan ke dalam pembelajaran itu. Kota Palembang masuk dalam urutan ketiga se-Indonesia sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, yang saat ini sudah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan sehingga semua sekolah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi IKABA ingin Polri usut tuntas kematian Brigadir J.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Pemirsa, Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan menginginkan polisi mengusut tuntas kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Pasalnya banyak kejanggalan yang terjadi atas peristiwa tersebut. Sejumlah ormas dan komunitas dari Pemuda Batak Bersatu, PBB dan Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan Bersatu menyatakan sikap dan bela sungkawa terhadap salah satu bagian dari masyarakat Batak, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yang notabene menjadi bagian dari mereka. Kematian Brigadir J sangat janggal dan ditutupi oleh pihak kepolisian. Pasalnya ketika keluarga menerima jenazah dari Polri, terdapat beberapa luka diduga kuat merupakan luka sayatan di bawah mata, lubang hidung dan mulut. Sementara pada bagian belakang telinga luka sobek yang telah dijahit serta luka di dada kanan seperti lubang peluru. Lebam seperti hantaman benda tumpul pada dagu dan rahang bergeser. Sementara Polri menegaskan Brigadir J beradu tembak dengan Baradae.
Atas terdapatnya beberapa kejanggalan pada peristiwa tersebut, komunitas IKABA dan PBB meminta agar Polri mengusut tuntas para pelaku yang membuat mereka kehilangan salah satu bagian keluarga Batak. Sikap kami yang memang melihat banyak kejanggalan dari peristiwa kematian dari Brigade G Huta Barat, sehingga kami dari Ikatan Advokat Batak Sumsel menyatakan sikap dan turut serta memberikan pendapat hukum kepada kejadian ini kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya supaya mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Dari awal Januari hingga Juli 2022, ribuan perkara pidana terjadi di Palembang serta Sumatera Selatan. PLT Kajati Sumatera Selatan mengungkap kasus yang ditangani jaksanya dari pidana umum, khusus dan narkotika yang terdakwanya dituntut hingga hukuman mati. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan press rilis berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Palembang dari awal Januari hingga Juli 2022 ini. PLT Kajati Sumsel Muhammad Naim dan jajarannya menyatakan ada ribuan perkara masuk yang ditangani dari pidana umum, khusus, dan narkotika. Untuk perkara Harda sebanyak 3.815, Kamnek Tibum dan TPUL 1.572 perkara, narkotika dan zat adiktif lainnya 2.270 perkara. Sedangkan untuk terorisme lintas negara 0 perkara. Harta benda ada sebanyak 3.815 perkara. Kemudian untuk Kamnek Tibum, keamanan negara, ketertiban umum, dan TPUL, tindak pidana umum lainnya, ada sebanyak 1.572 perkara. Sedangkan untuk perkara narkotika dan zat adiktif lainnya, ada sebanyak 2.200. Sementara itu, Asisten Pidana Umum Sutikno MH menyatakan ada sebanyak 20 perkara narkotika yang dituntut mati dan 3 telah diputus hakim persidangan sesuai tuntutan. Kisaran 20 tuntutan, tetapi memang tidak semuanya diputus mati, dan yang tidak diputus mati juga masih dalam upaya hukum, karena mereka karena pasti kita melakukan upaya hukum, dan yang kita tuntut mati pun dari semuanya hanya ada 3 yang mereka langsung terima, lainnya juga upaya hukum. Jadi situasinya masih fluktuatifnya seperti itu. Terima kasih. Dari Palembang, Gutriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, peraturan pemerintah pusat mewajibkan masyarakat untuk vaksin ketiga atau booster untuk syarat perjalanan menggunakan angkutan massal. Stasiun kereta api Muara Enim juga mewajibkan penumpang kereta harus telah vaksin booster sebagai syarat perjalanan menggunakan kereta. Kepala Stasiun Kereta Api Muara Enim Sukarman mengatakan, Stasiun Muara Enim juga memberlakukan vaksin ketiga atau booster sebagai syarat penumpang kereta api sejak tanggal 17 Juli 2022 yang lalu. Persyaratan ini diberlakukan bagi penumpang usia 17 tahun ke atas dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi penumpang yang baru melaksanakan vaksin pertama menggunakan antigen untuk memenuhi syarat perjalanan dengan kereta. Sementara itu, penumpang kereta api yang baru menjalani vaksin kedua diwajibkan melakukan antigen di pos pelayanan medis yang disiapkan stasiun kereta api dengan membayar Rp35.000. Pelayanan utama yang tanpa pakai swab antigen ya, itu booster atau vaksin ketiga kita tidak melakukan usaha lain. Jadi persyaratan ini untuk usia 1 sampai 0 tahun sampai 17 tahun, 18 tahun, vaksin kedua tanpa bisa juga tanpa syarat antigen ya. Tapi untuk usia 18 tahun kalau yang vaksin kedua harus dilengkapi dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Sejak diberlakukan syarat booster bagi penumpang kereta api, tidak ada penurunan penumpang. Pada hari biasa, penumpang kereta api mulai dari 30 orang hingga 50 orang per hari, sedangkan saat weekend penumpang bisa mencapai 100 orang.
Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kemenangan kedua diraih Timnas Putri Indonesia. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, kejuaraan basket kelompok umur 14 tahun di Gor Duta Jaya Palembang menjadi semangat bagi pebasket muda di Sumatera Selatan untuk mencapai asa menjadi pebasket profesional, bahkan membela timnas Indonesia. Kejuaraan dengan sistem kompetisi penuh ini berjalan lancar dan menghasilkan juara di kategori putra dan putri. Usai sudah kompetisi basketbol kelompok umur 14 tahun bertajuk Nesqua Cup 2022. Tim Tiger Speed Banyuasin mencatatkan diri sebagai juara untuk kategori tim putra, disusul Garuda di posisi runner-up serta Sahabat Kenton di posisi ketiga. Sedangkan kategori tim putri disabet Musi Banyuasin Basketball Community atau MBBC, disusul Sahabat Kenton di runner-up dan tuan rumah Duta Jaya di peringkat ketiga. Pelatih MBBC, Sayuti menyatakan tim putri asuhannya mendapat poin 8 tertinggi berkat 4 kemenangan beruntun. Dirinya menyebut adanya kompetisi kelompok umur membuat bakat dan potensi para pebasket belia makin terasah. Dirinya berharap banyak muncul pebasket andal yang berkiprah di level nasional. Sementara itu, Ketua Pelaksana Madonna mengucap syukur karena event berlangsung sukses. Gor Duta Jaya berencana membuat kompetisi berikutnya. Kami merasa cukup bagus pencapaian tim kami karena kami berhasil kualifikasi juara 1. Kami binaan dari PPLP Kabupaten Musi Banyuasin. Persiapannya berapa? Persiapannya kami latihannya setiap hari. Memang anak-anak ini dipersiapkan untuk jadi atlet pelajar mewakili Kabupaten Musi Banyuasin nanti. Alhamdulillah acara berjalan lancar selama sepekan ini. Dan semoga banyak untuk pertandingan KU-KU selanjutnya seperti yang saya bilang kemarin demi mengembangkan bakat-bakat usia dini. Ada rencana ke depan apa? Rencana ke depan kita bakal ada ngadain KU 16 ya. Insya
Selanjutnya di tahun ini akan ada kompetisi kelompok umur 16 tahun untuk umum, sehingga diharapkan olahraga basket semakin digemari warga Bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Hasil Timnas Putri Indonesia U18 melawan Timnas Putri Kamboja U18 di Piala AFF Wanita U18 2022 telah diketahui pada Minggu malam. Skuad Garuda Pertiwi menuai hasil positif usai menang 1-0 atas Kamboja. Gol sematawayang dari Seva Imut memastikan kemenangan Timnas Putri Indonesia U18. Ini merupakan kemenangan kedua Timnas Wanita Indonesia di pentas Piala AFF Wanita U18 2022. Sebelumnya Garuda Pertiwi menaklukkan Singapura dengan skor yang sama. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada gembira dengan pencapaian pasukannya. Apalagi pertahanan Kamboja sangat rapat. Garuda Pertiwi sangat kesulitan meruntuhkan tembok nan kokoh itu. Rudi mengakui pertahanan kokoh Kamboja sempat membuat mereka pasrah. Banyak peluang yang gagal dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Ya, alhamdulillah akhirnya menit terakhir bisa memecah kebutuhan. Sudah belum kita mencoba untuk membuat gol, ternyata susah juga main, susah banget. Kita lihat pemain mencoba dari long, kesempatan dari maksimalkan. Saya pikir ya Kamboja juga bermain baik karena defending mereka oke, dan juga pas kita ngepres kita nggak. Vietnam bakal menjadi lawan yang sangat tangguh pada 26 Juli mendatang. Buktinya mereka menaklukkan Singapura dengan skor mencolok 9-0. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Itu ada pelanggan, ada surat ke sana itu. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.